TV. Ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat, Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah, dan Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Fida, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan kampanye dari 4 paslon di Pilgub Jawa Barat? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk di hari pertama kampanye bagi pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Barat di Pilgub 2024 mendatang, dari keempat paslon ini mayoritas masih kemudian berkampanye di wilayah Bandung Raya. Tadi kalau dari paslon nomor urut 1 memang untuk pasangan Acep Adang dan juga Gitalis Dwi Nataria yang diusung oleh Partai P3 hari ini belum memulai agenda kampanyenya, dan informasinya kepada kami tim media atau awak media, kedua pasangan calon ini akan memulai untuk melakukan kampanye perdananya di esok hari. Sementara tadi untuk pasangan calon nomor urut 2, Ronald Surapraja, calon wakil gubernur ini sudah terlebih dahulu melakukan kampanye perdananya di hari ini dibandingkan dengan calon gubernurnya yakni JJ Wiradinata, di mana JJ yang memang saat ini atau hingga saat ini masih menjabat sebagai Bupati Pangandaran, informasinya masih stay atau menetap di Pangandaran. Baru esok hari Juno dan juga saudara, JJ ini akan memulai aktivitas kampanyenya. Sementara tadi Juno dan juga saudara, untuk Ronald Surapraja ini sudah memulai aktivitas kampanyenya di wilayah Cimahi. Terlebih dahulu di pagi hari ini tadi diawali dengan pengajian bersama di kediamannya. Lalu juga selanjutnya Ronald ini akan bertolak ke 2 titik lainnya, yakni Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Citerep RW 9 dari pukul 14.30 hingga pukul 15. Nanti di sore hari ini merupakan titik terakhir kampanye dari Ronald Surapraja. Di hari pertama ini akan bertolak ke Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Melong, RW 14 pada pukul 15.00 hingga 17.00. Beberapa paslon ini memang di hari pertama ini memilih untuk kemudian terjun langsung ke masyarakat untuk kemudian berbelanja masalah begitu ya Juno dan juga saudara, dan juga menanyakan secara langsung belusukan begitu ya ke masyarakat terkait kemudian apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana aspirasi masyarakat. Seperti tadi Ronald Surapraja dan juga ada paslon nomor urut 3 begitu ya, Juno dan juga saudara, ada Ahmad Saihu dan juga Ilham Habibie, di mana Ahmad Saihu ini juga sama mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat di kawasan Kabupaten Bandung, di mana pada pukul 9 tadi Juno dan juga saudara di kawasan Cikoneng ini agendanya adalah menyapa lembaga kesejahteraan sosial dan juga pegiat sosial. Sementara untuk wakilnya yakni Ilham Habibie, informasinya masih belum memulai kampanyenya di hari pertama ini, dan Ilham masih berada di Jakarta. Dan untuk paslon yang keempat, Deddy Mulyadi dan Erwan, ini keduanya di hari pertama sudah aktif begitu ya melakukan kampanye, di mana Deddy Mulyadi untuk hari ini Juno dan juga saudara ini bertolak atau berkampanye di kawasan Depok, Jawa Barat. Tepatnya ini adalah melakukan silaturahmi bersama dengan ayah dari selebritas Ayu Ting Ting di Kecamatan Sukmajaya, Depok. Sementara untuk Erwan, pasangan wakil gubernur dari Deddy Mulyadi yang keduanya ini diusung oleh Partai Golkar, fokus di Kota Bandung. Tadi pada pukul 7.00 ini kemudian Erwan ini mengikuti paripurna istimewa dari DPRD Kota Bandung, dan nanti Juno dan juga saudara rencananya sekitar pukul 12 Erwan ini juga kemudian akan melakukan rapat pleno DPP Partai Golkar di DPP Partai Golkar atau di kantor DPP Partai Golkar yang ada di Kota Bandung. Tentunya para paslon ini, Juno dan juga saudara, dalam kampanyenya ini sudah sepakat, sudah berkomitmen kemarin begitu ya, bersama-sama dengan KPU Jawa Barat untuk melakukan kampanye damai, tidak menggunakan hoax ataupun isu sara, serta menolak politik uang. Ini komitmen yang kemudian sudah bersama-sama disepakati oleh keempat paslon melalui deklarasi kampanye damai yang juga sudah digelar sebelum atau 1 hari sebelum masa kampanye damai. Kita akan lihat apa saja kemudian agenda kampanye yang selanjutnya akan kemudian dilakukan oleh keempat paslon.
Juno. Baik, terima kasih rekan Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Lalu kita akan bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Novelia Hasana. Novelia, silakan laporan Anda terkait dengan pantauan kampanye dari dua paslon di Pilgub Jawa Tengah. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Dari dua paslon di Pilgub Jawa Tengah ini sama-sama memulai kampanye perdana dari kota Semarang. Pagi hari tadi dari nomor urut 1 Pilgub Jawa Tengah, yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, melakukan kampanyenya di Pasar Peterongan Kota Semarang. Yang dimana Mas Hendi atau Hendra Prihadi sebagai cawagup nomor urut 1 melakukan kampanye di Pasar Peterongan Semarang tadi pagi sekitar pukul 8, lalu dilanjut ke Pasar Ngalian di Kota Semarang. Saat ada Pasar Peterongan dan juga Pasar Ngalian, Mas Hendi selain membantu atau berbelanja jualan masyarakat di Pasar Peterongan, juga berbelanja masalah atau keluhan dari masyarakat yang ada di Pasar Peterongan saat itu. Seperti walaupun harga bahan pokok juga cenderung stabil, namun para pedagang itu mengeluhkan bahwa daya beli masyarakat ini sedikit menurun, sehingga meminta tolong kepada Mas Hendi jika nanti naik untuk menstabilkan harga bahan pokok dan juga untuk kembali meramaikan pasar tradisional. Terus selain itu juga setelah dari Pasar Peterongan, Mas Hendi melanjutkan belusukannya, kampanyenya itu ke Pasar Ngalian di Kota Semarang. Untuk calon gubernur nomor urut 1 yaitu Andika Perkasa, saat ini agenda kampanye masih tertutup sehingga belum ada terkait agenda perdananya hari ini. Untuk selanjutnya nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi Yasin. Untuk calon gubernur nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi, pagi hari tadi juga sama, kampanyenya dimulai juga dari pasar. Pada sekitar pukul 6 tadi Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Bulu Kota Semarang. Di sana juga Ahmad Lutfi juga berbelanja yang kebutuhan yang berada di Pasar Bulu Kota Semarang. Selain berbelanja kebutuhan, juga berbelanja masalah atau keluhan dari masyarakat yang ada di Pasar Bulu Kota Semarang. Untuk Pasar Bulu Kota Semarang memang keluhannya itu cenderung karena pasar cenderung sepi, para pedagang itu mengeluhkan karena Pasar Bulu memang cenderung sepi, dan di lantai 2, karena Pasar Bulu itu ada 2 lantai, di lantai 2 para pedagang yang ada di lantai 2 mengeluhkan pada jarang pembeli yang naik hingga ke lantai 2. Setelah dari Pasar Bulu Kota Semarang, Ahmad Lutfi melanjutkan kampanyenya di Pasar Mangkang Kota Semarang. Pada pukul 9, Ahmad Lutfi melanjutkan kampanyenya di Ponpes Asodikiah, di mana saat di Ponpes Asodikiah ini Ahmad Lutfi juga ditemani oleh Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2013 yaitu Bibit Waluyo bersama dengan pimpinan Ponpes dan tim pemenangan serta beberapa tim dari parpolnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu dari Semarang kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Fia Irmar. Fia, untuk saat ini bagaimana paslon, terutama 3 Serikandi, melakukan kampanye perdananya di Jawa Timur? Selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk paslon nomor urut 1 yaitu Lulu Nur Hamidah dan juga Lupanul Hakim, kemarin setelah mengikuti acara deklarasi kampanye damai di Pahlawan Surabaya, Lulu sempat menyampaikan akan melakukan kegiatan di Jombang, Jawa Timur untuk hari pertama kampanye pada hari ini Rabu 25 September 2024. Namun informasi dari rekan kami yang ada di Jombang, belum ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1, bahkan justru informasi yang beredar di sana adalah Lulu dan juga Lukmanul Hakim ini akan bertolak ke Jakarta. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 yaitu Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak juga sama, tidak ada kegiatan kampanye apapun yang dilakukan di hari pertama ini. Justru terpantau calon gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri acara penyematan atau penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa pada pagi hari tadi. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 ini baru nanti sekitar pukul 1 siang dijadwal sebenarnya pada pukul 9 pagi ini Tri Risma hari ini akan bertemu dengan para kader lingkungan, namun ternyata mundur di jam 1 siang. Pertemuan akan dilakukan di salah satu kafe di kawasan Surabaya Selatan. Kader lingkungan ini menjadi basis massa, basis kekuatan dari pasangan nomor urut 3 Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Mengingat ada beberapa program
yang menjadi kekuatan dari Tri Risma hari ini saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, yaitu program Surabaya Green and Clean, yang kemudian program ini menciptakan kader-kader lingkungan dan dijadikan Risma sebagai basis kekuatan politik untuk untuk dilakukan atau dilakukan pendukungan untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 pada tahun ini. Dan memang kalau kita berbicara tentang Pilgub Jatim, ini cukup menarik selain ketiga calon gubernurnya merupakan perempuan, namun ini juga menjadi pertarungan basis massa. Karena kalau kita ketahui di Jawa Timur sendiri ada 2 basis massa yang jumlahnya cukup besar, dan juga saudara ada basis massa nasionalis dan juga basis massa agama. Kehadiran paslon nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim ini menjadi angin segar bagi masyarakat di Jawa Timur, karena beberapa pengamat politik yang ada di sini menilai bahwa kemunculan Lulu dan juga Lukmanul Hakim ini untuk memecah suara Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Karena memang selama ini kita ketahui bahwa NU sendiri ini condong suaranya mengarahkan dukungannya terhadap pasangan Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Elstianto Dardak. Oleh karena itu, dengan adanya Lulu ini, mesin-mesin politik pendukung dari Partai Kebangkitan Bangsa dan juga masa dari Nahdlatul Ulama ini diharapkan bisa mengarah ke pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Karena mengingat pada hasil survei beberapa waktu yang lalu, angka elektabilitas dari pasangan ini berada di angka 2%. Dan ini masih jadi tugas besar untuk bisa meraih elektabilitas dan juga popularitas dari paslon nomor urut 1 di Jawa Timur. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Elstianto Dardak meskipun unggul, di mana dalam hasil survei menunjukkan elektabilitasnya sudah meraih angka 57%, namun dari Kofifa sendiri merespon tetap waspada, tetap fokus dan akan terus melakukan sosialisasi di berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur, mulai dari wilayah Matraman, Arek, lalu juga Tapal Kuda, Malang Raya, dan juga Madura. Dan yang terakhir tentu saja ada pasangan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans, ini juga sama berada di posisi yang kedua dalam hasil survei yang kemarin, yaitu di angka sekitar 22,7%. Dari Tri Risma hari ini sendiri merespon bahwa ini sudah hal yang biasa karena memang baru berjalan 1 minggu. Namun meski begitu, tim pemenangan dari PDIP ini akan terus melakukan sosialisasi dan akan terus menghidupkan mesin-mesin politik terutama di daerah Matraman yang memang basis massa PDIP di daerah Matraman ini cukup besar. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Dan juga sebelumnya ada rekan Novelia Hasanah dari Semarang, Jawa Tengah, dan juga rekan Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat yang memantau kegiatan kampanye perdana terutama di wilayah Jawa. Sesaat lagi saudara.